Sesuai dengan yang ditampilkan di awal, saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer, jaringan komputer, OSI layer, dan physical layer, dan data link layer. Untuk yang pertama, evolusi komputer generasi pertama. Pada tahun 1940 hingga 1956, selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan rum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit digunakan dan berbiaya yang sangat mahal. Generasi kedua. Pada tahun 1956 hingga 1963, teknologi vakum mulai digantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Generasi ketiga. Pada tahun 1964 sampai 1971, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai dikembangkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi keempat. Pada tahun 1972 hingga 2010, di periode ini mikroprosesor mulai dikenalkan dengan ribuan sirkuit dipadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 4004, chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode ini, istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tongkang awal pembangunan internet. Generasi sekarang. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia, menjadikan komputer semakin murah dan bisa digunakan tunjungan macam-macam. Perkantoran menjadi semakin tergantung dengan komputer. Yang kedua adalah subbahasan jaringan. Jaringan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari atas perangkat komputer tambahan, seperti komputer dan printer, dan perangkat jaringan seperti NIC, modem, hub, dan firewall, yang saling terhubung menggunakan media kabel ataupun non-kabel, dengan aturan protokol yang telah ditetapkan. Lalu, ada pun jenis jaringan komputer teknologi. Yang pertama adalah LAN, jaringan dengan area lokal, beroperasi pada area yang lebih terbatas, koneksi peralatan berdekatan, menyediakan full-time konektivitas, kendali jaringan di bawah administrasi lokal. Yang kedua, ada MAN, jaringan dengan area metropolitan, meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antara wilayah dalam satu provinsi, menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam area yang lebih besar. Yang ketiga, ada WAN, jaringan dengan skala area yang luas, beroperasi pada area yang beroperasi yang luas, terdiri dari beberapa jaringan lokal area beberapa daerah yang saling dihubungkan. Peralatan jaringan tersebar pada area yang luas. Lalu ada topologi jaringan komputer, merupakan suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Yang pertama adalah mesh. Topologi jaringan ini menetapkan koneksi antara komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Yang kedua adalah bus. Pada topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjangnya. Dengan beberapa akhir terminal, dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Yang ketiga adalah tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan. Jaringan tertinggi akan mengontrol jaringan yang paling rendah. Lalu yang keempat adalah topologi ring. Pada topologi ring, jaringan masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada komputer perangkat sesudahnya. Proses penerimaan dan meneruskan sinyal data ini dibentuk oleh token. Yang terakhir adalah topologi star. Topologi ini memiliki node atau inti tengah yang disambungkan ke node lainnya. Bahasan yang ketiga adalah mode referensi OSI layer.
OSI adalah referensi komunikasi dari Open System Interconnection. Mode referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lainnya. Mode referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Aplikasi layer ke-7, aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi layer mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi, berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Presentasi layer ke-6, pada layer bertujuan untuk mendefinisikan format data seperti ASCII text, binary, dan JPG. Sesi layer ke-5, sesi mendefinisikan bagaimana memulai kontrol dan mengakhiri suatu percakapan. Komunikasi dapat berlangsung dalam 3 mode dialog. Transport layer ke-4, pada layer ini bisa memilih apakah menggunakan protokol mendukung error recovery atau tidak melakukannya. Melakukan multiplexing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datanya tidak berurutan. Network layer ketiga, layer ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman layer ini juga melakukan penyelamatan, mendefinisikan pengiriman jalur atau routing. Data link layer kedua, layer ini mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Arbitration, pengiriman media fisik. Addressing, penyelamatan fisik. Error detection, menginginkan apakah data telah berhasil dikirim. Identify data. Encapsulation, menentukan pola header pada suatu data. Physical layer pertama, layer ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Spesifik dari data yang misal adalah konektor pin. Subbahasan keempat adalah physical layer, yang dimana physical layer bertanggung jawab atas proses data menjadi bit, mentransfer media melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Lapisan fisikal ini menentukan spesifik koneksi fisik jaringan komputer, antara lain seperti tipe kabel, konektor, hubungan pin konektor dengan kabel, tipe interface suatu peralatan jaringan komputer. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa media fisik atau perangkat keras jaringan yang memanfaatkan physical layer untuk melakukan proses transmisi data dalam jaringan. Yang pertama adalah kabel, yang memiliki 3 jenis, tembaga dengan koaksial dan twisted pair. Yang kedua ada fiber optic, yang ketiga adalah wireless. Lalu ada file server. File server adalah sebuah komputer terpasang ke jaringan dengan memiliki tujuan utama menyediakan lokasi untuk akses disk berbagi, yaitu berbagi penyimpanan file komputer yang dapat diakses oleh workstation yang melekat pada jaringan komputer. Lalu ada workstation, keseluruhan komputer yang terhubung ke file server dalam jaringan disebut dengan workstation. Network Interface Card atau NIC, kartu yang mempunyai peranan atau fungsi dalam mengkoneksikan suatu komputer ke dalam suatu jaringan komputer. Lalu ada hubs, sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain. Lalu ada replicators, penguat sinyal data pada kabel jaringan. Lalu ada bridge, sebuah perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dalam 2 buah jaringan, digunakan untuk mendapatkan jaringan efisien, di mana kadang pertumbuhan network sangat cepat, makanya diperlukan jembatan. Yang terakhir adalah routers. Sebuah router mengartikan informasi dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Dia hampir sama dengan bridge, namun lebih pintar. Router akan mencari jalur yang terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan yang berdasarkan atas nama tujuan dan alamat asal. Pada subbahasan terakhir yaitu data link layer. Data link layer merupakan layer kedua dari OSI layer, yang dimana bertujuan untuk menyediakan koneksi antar 2 komputer atau host dengan menggunakan pengelamatan secara fisik atau hardware addressing. Komunikasi hanya bisa terjadi jika kedua host atau komputer yang berkomunikasi tahu alamat fisik masing-masing. Pengelamatan secara fisik biasanya disebut dengan MAC address. MAC address diambil dari ID NIC masing-masing komputer. MAC address atau Media Access Control terdiri dari 48 bit, tetapi biasanya ditulis dalam 12 bit hexa, dengan ketentuan 6 bit pertama sebagai kode pabrik yang ditentukan oleh IEEE, dan 6 bit berikutnya adalah nomor serial peralatan yang dikeluarkan oleh pabrik. Pengiriman data pada data link layer. Penentuan waktu pengiriman data yang tepat apabila suatu media sedang terpakai, hal ini perlu melakukan suatu deteksi sinyal pembawa.
pada jaringan dan dapat dilakukan oleh akses secara bersamaan simultan. Maka bila host A mengirimkan data host ke D, maka host B dan C akan melakukan deteksi jalur, dan apabila jalur sedang dipakai, maka host B dan C akan menunggu terlebih dahulu. Error checking pengiriman data. Data link dapat melakukan deteksi error dan memberitahukan peringatan kepada lapisan di atasnya bahwa terjadi kesalahan transmisi. Teknik yang di luar untuk digunakan adalah error detection, adalah frame check sequence atau FCS, dan cyclic redundancy check atau CRC. Saya Indriana dari Thomas. Thank you for watching.